Loh, langsung tanya toh. Loh, kok bisa musiknya kayak gini? Terus nggak bisa lah, beku Kim. Menang nggak bisa kok bisa nyetelin jazz gitu. Iya karena memang ownernya nyuruh kayak gitu. Wow, gila. Aku tuh saya baru ngerasa bahwa satu detik sangat berharga itu ya ketika di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Malang Good Work. Karo kan? Malang Good Work itu podcastnya teman-teman industri kreatif di Kota Malang. Saya Leo Tani Maju, ditemani Mbak Niska. Dan di antara kita ada yang berbeda. Siapa dia? Oke, sebelum kita kenalkan narasumber kita, kita ngobrol industri kreatif di sektor radio. Radio mbak televisi berarti beda ya? Radio dewe, televisi dewe? Beda harusnya. Cuman dijadiin satu. Berarti dia ada hubungan kekerabatan kayaknya. Nah, iyalah. Sektor radio, dan kita hadirkan sekarang ini ruhnya radio. Karena diruhi radio. No tuning gitu. Terus aku dia tombol deh. Iya, out of. Radio iku sing dirungono iku mesti nega sing nega lagu, sing muter lagu. Ana sih ngomong ini loh. Stay tune. Siapa kira-kira? Oke, kita perkenalkan ini dia penyiar radio kita, Mbak Wina. Winahyu Utami. Ratnanya belum, Ratnanya. Oh ya apa sih aku mau coy? Aku mau coy mau kan gini ya. Ratna gak ketok. Osi. Oke, Mbak Ratna Winahyu Utami. Dari radio? Sekarang beliau aktif nyiar siaran di Kosmonita. Oke, tapi sebelumnya beliau ini luar biasa. Sampai ijrah bareng gitu. Iya, ndong dindi. Kita lihat dulu ya. Anjlok ndindi. Iya. Mbak Wina ini sekarang tinggal di Malang. Tinggal di Malang, udah stay di Malang Sejak? Sempat merantau 2009 sampai 2015 di Jakarta. Itu tapi nggak di radio sih. Jadi awalnya dulu sebenarnya masuk ke dunia media di Malang itu 2007 di radio Kalimaya Baskara. Kemudian 1 tahun di sana ke Kosmonita yang masih di Retawu. Mungkin teman-teman di sini yang lagi nonton juga pernah dengerin Kosmonita tahun-tahun jebot ya kan, tahun-tahun lama. Kemudian pindah ke Jakarta malah nggak ke radio, mencoba mencari peruntungan untuk siaran di radio di Jakarta, tapi enggak, karena dulu bonek Mbak, ke Jakarta tuh ya pokoknya berangkat aja. Dikipas-kipasin sama adik, katanya di Malang terus ta ngono. Katanya di opo? Lah apa kok di Malang ae gitu kan? Ya wis lah berangkat. Akhirnya saya malah belajar nulis di media cetak. Di media cetak, di media-media yang mungkin nggak populer juga, waktu Bakery Magazine nggak populer, tapi sangat populer di segmentasi yang memang sangat sempit waktu itu. Kemudian sampai akhirnya saya terakhir di majalah Kartini. Itu mungkin nulis, mungkin ibunya Mbak Niska ya baca majalah Kartini itu kan majalah zaman dulu banget gitu. 2013 sampai 2000. Sekarang kayaknya sih udah nggak ada. Kayaknya ya. Soalnya kita nggak pernah lihat lagi gitu kan. Nggak ada fisiknya. apa? Tapi saya kurang tahu apakah juga sudah bermigrasi ke platform digital, cuman udah lama nggak update juga. Sudah nggak ngurusi ya. Jadi itu 2015 balik ke Malang. Sempat ngincipin dunia kerja yang lain, dan akhirnya 2017 ya balik lagi ke radio ya ternyata. Menarik, balik na radio berarti awak ini. Radio yang sama juga dan untungnya masih diterima. Tapi masalahnya pendidikannya itu nggak nyambung. Oh iya nggak nyambung. Banyak hidup kita tuh yang nggak nyambung. Nyambung dong.
Yuk nyambung. Nyambung Aku dong. berarti juga. Nyambung. Sama nyambung lah. Sekolahnya ini kan pendidikannya di bahasa Jerman ya, Mbak ya. Betul. Bahasa Jerman. Nah, itu kepake nggak sih di dunia? Enggak lah. Ya, kalau bahasa Jerman itu dulu sebenarnya gini loh, kan dulu zaman UMPTN. Sekarang apa sih Angel, namanya? angel itu. SBMPTN. Pokoknya angel lah nyebutnya. Itu pilihannya bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Nggak keterima bahasa Inggris, terimanya bahasa Jerman, ya udah. Aku taunya apa? Ikliber. Iya. Ikliber itu kan bahasa Jerman itu ya. Angel lah. Wong lulusnya aja juga keren-keren ngomong. Semua udah lulus, saya udah terakhir. Saya lebih ngampusnya di UKM sebenarnya. Kok nggak ngambil Ilkom? Dulu belum. Tapi Dulu nggak pertanyaan mau. menarik, pertanyaan menarik. Nggak mau UB pokoknya. Enggak, bukan. Kenapa? Dengerin ya ini ya. Apa? Apa? Kan memang iki kan passionmu banget lah. Iya. Pada akhirnya kan ketemu. Kalau dilihat Tapi dari gini, sejarahnya. gini. Saya tuh siaran justru setelah selesai kuliah. Oh. Jadi bukan itu dari pertanyaan. zaman kuliah kan biasanya kan Lah, anak-anak. apa, Bian? Lah apa ya? UKM-an. Enggak, tak apa loh. maksudku pas Apa? kuliah, Hah? pas sekolah, pas iki Dengerin pendengar radio. aktivitasnya Tapi nyadar kalau punya bakat, ekstrakurikuler. nyadar punya bakat. Tadi ini tak enggak bongkar. ada. Ini, Iya, apa ya, dia Pak? mau kau menyebutkan. Dia ini juga penyanyi. Oh iya, nyanyi. Nyanyi jazz. Iya, nyanyi sih. Emang nyanyi, jadi memang ya masih satu frekuensi lah ya, Ya. masih bermain di suara. Maksudku iku mau, artinya mungkin secara minat ya, apa keinginan kan mungkin SMA itu kan wis duwe lah. Wah, aku tak melu iki tak nglakoni iki apa Iya, iki iya, di luar iya. sekolah loh ya. Iya. Lah iku lah Nyanyi apa, sih, Pak? nyanyi. Oh, nyanyi. Nyanyi, teater waktu Oke. itu. Cuman siaran itu kan kayak jauh tuh Leo zaman kita kita Artisnya dulu anu loh penyiar radio loh ya. Iya dulu zaman dulu Makobu. Keren banget tuh. Iya dulu tuh Makobu. kayak sesuatu gitu jadi penyiar Kita itu satu ya. angkatan nggak sih? Ini angkatan yang ya? senior banget. Oh iya, nggak kelihatan Iya, ya. Jadi zaman dulu tuh kayak ketemu penyiar radio tuh sampai ngeredek toh Mbak. Gitu maksudnya kayak dulu tuh iya. karena kita nggak ada sosial media, nggak tahu mukanya gimana, yang kita dengerin cuman suaranya enak, nemenin kita lagi Imajinasi belajar kita, nah anu ya. kemana-mana. Makanya aku cita-cita artis itu udah jadi penyiar aja udah jadi artis gitu loh. Kamu Bian? Zaman dulu. Cuman dulu ketika saya gabung di radio itu sebenarnya itu gabung sama anak-anak yang masih kuliah. Jadi umur saya kalau nggak salah itu 25-an lah, 25. Jadi ketemu sama anak-anak yang masih kuliah 19-20, 20-21 yang mereka kuliah sambil kerja. Waktu itu saya siaran sambil nyanyi karena nggak mau jadi guru ternyata. Tapi Jadi- kamu kok bisa siaran? Ini kan kudu diceritakno. Iya kan? Iya kok Gini loh, ya karena kan cari kerja ya Leo ya. Nah iya tapi kan ora iso aku golek kerja Iya. terus langsung iso Loh, siaran. kan diajarin dulu kan ada kan waktu itu Oh. daftar kan ada training dulu. Oke, berarti ada trainingnya. Oh berarti Ada. pada saat daftar itu nggak harus punya kemampuan sebagai penyiar gitu nggak ya? Ini sih nggak dirui banyak orang ya. Ya karena gini, setahu saya memang di radio itu apalagi radio anak muda ya saat itu tuh nggak yang harus punya pengalaman Bener-bener sekian gitu serius. atau punya misalnya di ekskulnya atau di UKM-nya gitu. Sudah pernah. Di UM kan juga ada kan. Ya. Saya mencoba untuk masuk tapi kok koyo gak iso ya gitu. Gak usah disebut lah ya komunitasnya itu. Cuman nggak aja waktu kuliah tuh kayak nggak dapet apa yang saya mau. Cuman gini yang lucu nih Leo yang saya nggak tahu ternyata itu adalah sebuah perjalanan. Jadi saya tuh suka banget beli dulu beli Walkman itu sampai nabung-nabung, minta ibu ditambahin. Jadi uang jajan ditambahin terus itu sama sesuatu beli yang itu sama keren beli banget. kaset kosong. Yang Oh, kaset diisi. kosong terus Mau terus beli. terus Oke. maca siaran gitu. Kreatif sih. Enggak, berarti emang udah passion ya. Terus kayak melaporkan apa gitu, tapi dia nggak ada yang Tak nyuruh. pikir diisi lagu terus dibisik meneh kok. Kakak bondo soalnya. Boleh lagu. Walkman-nya masih ada loh sampai sekarang. Jadi itu zaman kuliah, zaman kuliah. Rekamannya masih ada. Saksinya tuh teman-teman yang waktu tuh PPL, apa sih tugas PKL apa? PKL ya? Tugas anu SPG, PSG. Pokoknya dulu aku pernah ke Solo untuk
mata kuliah turismus. Oh, Apa sih? PKL. Iya, PKL ya. Jadi ada PPL, ada PKL. Nah, itu bawa itu. Jadi kalau ada apa-apa tuh kayak sok-sokan melaporkan gitu. Terus, nah, saya salah. Aku malah izin tapi aku kudu cerita. Lucu ya. Soalnya kalau TV, Mesti lucu Nah. kayaknya. kalau TV wes jelas nggak mungkin soalnya aku lemu kayak biyen. Oh gitu, Mbak. Jadi wes kalau TV tuh udah kayak nggak mungkin. juga lah. Loh, tapi susah lah zaman Jeremy Teti, Liputan 6 itu kan hits banget. Anu Bode kok? Sopo? Dewi Huges. Iya, Dewi. Iya, tapi kan bukan di broadcastingnya gitu loh. Jadi dulu kayak memendam keinginan dulu di TV itu nggak mungkin lah. TV kan butuh yang paling nggak memang enak dilihat gitu. Saya kisah Berasa pengen makan gitu kalau lihat. Mungkin ya itu pelarian akhirnya ke radio loh. Aku baru paham nih kayaknya. kan terbukti sampai hari ini iki ben arek-arek bisa dapat ilmunya maksudnya. Keren ya maksudku, padahal secara keartisan juga mungkin beda apa sih diceritakno iki mau Populer wae. maksudnya. Populernya penyiar radio itu. Kini zaman dulu sing wis di sini Iya, terus iya. sekarang. Tapi aku juga ada keheran radio ini kok bisa eksis keren gitu ya. Iya. Apa memang kekuatannya di salah satunya di penyiarnya? Terus pertanyaannya juga, semenarik apa menjadi seorang penyiar? Penyiar. Oh, oke. Iya, kenapa kok dia itu begitu ya passion kali ya? Ya mungkin ya. Jadi gini. Jawab. Apa sih yang mendorong untuk menjadi seorang penyiar? Gini loh, penyiar radio itu sudah beda ya dari zaman kita dulu pas kita menjadi pendengar di tahun 90-an 2000 awal ke sekarang. Trennya itu kayak di Jakarta misalnya. Suaranya tuh nggak harus bagus. Suara cowompreng gitu ya bisa jadi penyiar karena mereka menjual personalitinya. Oke. Gitu loh. Personalitinya yang dia jual gitu. Aku nangkep banget ini sebagai seorang pendengar ya, aku Mbak ya. Walaupun aku dengarnya cuma pas lagi nyetir gitu. Ada yang penyiar itu yang istilahnya aku pengen ngelewatin aja. Aku cuma pengen dengerin musiknya doang. Tapi ada stasiun radio yang aku mau denger itu. Sebenarnya aku musiknya nggak begitu suka. Tapi aku suka sama penyiarnya. si penyiarnya. Iya. Contohnya si Ari Kriting, aku dengerin motion radio karena apa? Ada si Ari yang kataku tuh kayak dia tuh enak banget gitu, bawa mood kita itu jadi enak gitu. Nah di situ kan ada peran penting penyiar. Nah peran penting penyiar buat sebuah station radio itu agar dia tetap ada pendengarnya, ada listenernya gitu. Dan kan. sebenarnya penyiar itu kan corong ya paling depan. Di belakangnya tuh juga tim kok. Jadi ada produsernya, ada scriptwriternya, bahkan ada operatornya. Kalau di Jakarta setauku bahwa penyiar tuh nggak naikin feeder, nggak naikin mixer itu loh. Jadi ya mereka siaran doang. Sudah ada nih operator musiknya. Tapi serunya kalau di daerah itu kan ya kita jadi tukang puterin musiknya, walaupun udah disiapin. Raden Ngabei, kabeh. Iya, kecuali bikin playlist sudah ada music director. Jadi kami naikin nurunin. Nah itu serunya tuh naikin nurunin feeder. Rata-rata sih teman-teman yang udah pernah di radio, kemudian mereka udah nggak di radio lagi, itu yang dikangenin. Itu berasa seru aja gitu naikin, nurunin feeder tuh apa ya? Aku malah bahas TikTok malah. Kenapa? Yang di TikTok yang viral itu kan naik nurunin sambil. Oh, yang iya. DJ ya. Nge-DJ ya. Iya, nge-DJ dia naik turunin. Kayaknya dia sok DJ pada kini kok napo kan DJ pas gak ngomong mau Iya. Macem-macem Mas Leo. Jadi zaman dulu tuh ada era yang gitu, naik turunin gitu, kayak model itu, naik turunin itu. Alasannya ya kadang ya buat cari nafas gitu. Ada juga dulu di Cosmonita, di tempat saya kerja sekarang, itu ada back sound. Jadi ketika kita voice, ketika kita ngomong yang cuma 1 menit maksimal itu, ada background musik di belakang. Tapi karena tren juga akhirnya kosong. Jadi semua orang denger sampai
ngelek gitu aja kedengeran. Detiknya apa ini jam itu tek-teknya itu kedengeran karena sensitif banget sih mic ini. Jadi ketika dulu proses berubah dari ada backsound jadi nggak ada backsound tuh, wah ya nggak enak kan, kita bisa bersembunyi karena di balik backsound naikin dikit untuk nafas gitu kan. Ini nafas aja harus mesti kita atur. Pokoknya penyiar tuh ya nggak boleh pilek wes, pokoknya nggak boleh pilek, ceguan, batuk itu sudah. Ceguan tuh susah. Pilek kan kalau bindeng kan suaranya jadi lebih indah, Mbak. Apalagi COVID udah nggak boleh. Pokoknya begitu flu aja udah nggak boleh masuk. Kalau dulu sih masih bisa nih. Kalau flu nggak boleh masuk. Itu serem. Terus nggak boleh makan pas siaran tuh emang iya. Aku pernah nakal. Aus boleh minum, cuman makan pas di tengah-tengah siaran gitu ya tuh nggak boleh karena ya produksi air liur aja sih jadi kayak. Oh jadi itu pengaruh ya? Pengaruh. Dulu pernah nakal sih makan bakso luwe ya toh. Makan bakso pedes. Kayak iso dibiar. Sakarepku dhewe. Sakarepku ta aku sing nyiarno. Gak iso kan kok gak enak. Aku tak kira radio. Iya, aki. Peraturan dhewe ya. Kan bisa radio digital sekarang. Iya. Nah, ini menarik lagi, Mbak. Kan eranya udah berubah kan ya. Era berubah banget gitu. Nah, sekarang ini kalau dulu kan penyiar itu kan sesuatu banget gitu ya. Nah, sekarang ini penyiar itu masih seksi nggak sih untuk dilirik gitu sama generasi-generasinya yang pegang kamera ini kira-kira? Masih seksi nggak? Bisa jadi enggak. Kita tanya aja, pasti mereka nggak dengerin radio. Dengerin radio nggak? Enggak kan? Nah, karena gini. Dulu itu kan hiburan tuh ya TV sama radio toh. Kalau kita cari berita, kita baca koran, beli majalah. Nah, sekarang itu semuanya itu bisa menjadi media. Bahkan ini yang dilakukan adalah podcast ini kan juga salah satu bentuk media. Iya, cuman bedanya apa sih kalau misalnya kayak gini, kayak podcast gini, ini kan sangat pribadi ya. Seseorang aja bisa punya channelnya sendiri gitu. Nah, kontrolnya balik lagi. Kalau di media tuh kan ada kontrolnya. Banyak Mbak yang jagain misalnya lagunya tuh harus disegmentasinya. Gak oleh sakarep-karep PDW ya kan, betul. Kemudian secara hukum juga jelas gitu ya, pertanggungjawabannya jelas dari pimpinan ke bagiannya kan bagi dua tuh selalu kan, ada marketing sama bagian produksinya. Itu jelas, hierarkinya tuh jelas dan goals-nya juga jelas. Mungkin sama-sama cari duitnya dari iklan-iklan atau juga kita sama-sama jadi murni melakukan tugas sebagai media gitu. Tapi tetap aja beda gitu ya. Tetap aja beda. Ya, let's say kita lihatlah gimana nih podcast akan terus bertumbuh gitu. Karena buat saya sih ini bukan untuk kita bersaing ya, radio dan podcast dan segala bentuknya. Tapi ya bersinergi. Tuh sekarang radio juga harus punya. Nggak bisa orang iklan masuk aja, perusahaan-perusahaan tuh nanya kok punya apa nih selain siaran on air. Makanya sebenarnya sih saya ngelihat ya ketika saya di Jakarta, saya ngelihat tetap memantau Malang seperti apa gitu, tetap menjalin hubungan sama teman-teman di Malang itu. Malang udah mulai macet, nah orang butuh radio nih, walaupun mereka bisa bikin playlist sendiri. Tuh, ya kan? Nih konsumennya salah satunya. Kan bosen Mbak, orang kan aku bosen. Sebagai pendengar ya. Pendengar ya. Kita itu kan ada faktor apa ya sebenarnya? Ketika kita itu di mobil sama ngeli sendiri. Nah, kalau aku nih sebagai di sini sebagai konsumen ya, sebagai user, aku kalau ngeli sendiri itu Mbak, aku pasti milih lagu yang aku suka. Iya, pasti. Tapi namanya sesuatu kalau kita suka semuanya, lama-lama kan enek. Nah, kalau kita di list sama orang, kita tuh jadi nunggu-nunggu gitu loh. Apa ya bentar lagi? Iya, pada saat tiba-tiba keluar yang kita suka, itu ada efek wow-nya. Keluar laguku. Nah, sebagai penyiar mengolah itu enggak? Psikologi pendengar. Itu bagian dari hal yang harus dirawati gimana? Balik lagi ya, penyiar itu
nggak semuanya mereka pegang. Jadi idealnya ketika kita siaran yang bukan acara request itu memang sudah diatur sama music director. Karena apa? Karena menjaga, karena egonya penyiar tuh kan ada ya. Aku senengane yo, wis pokoknya lagu iki wis tak puter aja terus lah. Itu kan nggak boleh, ada yang nyempritin tuh Leo. Jadi sebenarnya yang menjaga itu semua adalah music director. Kami tukang puter aja sebenarnya, tukang puterin aja. Tukang puter, maksud saya gini, sebagai penyiar, artinya kan juga mengolah bahan materi ini, lagu ini. Enggak juga, enggak. Jadi gini, bagian penyiar tuh tugasnya sebenarnya dia ngapain sih? Jadi ada memang, aduh saya lupa namanya, tapi memang ada secara keilmuan ya, bahwa orang tuh butuh dengerin lagu seperti apa di jam 6 sampai 10. Makanya ada beda-beda kan, Mbak. Iya, 10 sampai jam 2 itu mereka tuh butuh frekuensi bunyi yang seberapa. Dimaininnya di situ. Jam 2 sampai jam 6 sore mereka tuh butuh frekuensi bunyi yang seperti apa, malam mereka butuh seperti apa. Pagi yang seperti apa? Tengah malam kayak Kosmonita tuh kan ada, kita kan 24 jam. Jadi siaran selesai jam 10 tapi jam 10 sampai jam 6 pagi itu playlist aja, nggak pakai penyiar. Oke, tak potong. Mungkin seksinya radio di sini daripada televisi ya. Iya. Saya lebih kuat melihat satu karakter yang Jelas, kalau radio itu jelas ya. seperti hal yang disampaikan Mbak Wina ini tadi. Itu nggak serta-merta bisa terjadi pada siapapun yang punya fasilitas, katakanlah ya duwe lagune, ya duwe sing muter, ya duwe fasilitas, tapi dia nggak paham, pendengar atau saya katakanlah aku gak ero bahwa jam segini itu enaknya kon kudu ngrungokno iki lho, Rek. Iya. Kondisi dibalut penyiar yang itu kayaknya keren menurut saya, dan pertanyaan saya salah satunya terjawab mungkin. Kenapa ya radio ini kok masih bertahan bisa, ya sampai hari masih ini? bisa bertahan. Iki weran loh, asli. Iya. Pada saat kita bisa juk, Kene bisa poin Spotify, gawe bisa ini. media sosial. Iya. TikToknya kayak ngono ya. Iya. Tapi kok radio masih ada? Jadi gini Mas Leo, akhirnya radio itu memang di-push sebagai salah satu tools gitu ya, untuk kita tuh kayak penyiar ini diminta untuk kita jadi teman. Gitu. Jadi bukan sumber berita lagi kayak dulu. Benar. Jadi nemenin orang kerja. Saya sendiri aja ketika di rumah saya dengerin Kosmonita itu ya, selain satu emang tugas kontrol harus terus dikontrol. Ya enak aja deh, kayak ada nemen, nggak sepi, rumah itu nggak sepi gitu, ada yang ngomong, terus kadang sisi aduh ketinggalan tadi itu aduh ada info apa tadi gitu. Kadang kita ke-update juga dari situ kan, kita nggak selalu sosmed terus kan. Jadi sebenarnya radio itu karena bisa disambi yang lain. Jadi kita menggunakan indera kita, pendengaran kita tuh tanpa kita ninggalin kerjaan yang emang harus gitu ya. Nggak harus kita tuh ninggalin. Kalau TV kan kita harus duduk, harus nonton. Kalau nggak nonton ya kita nggak tahu apa yang terjadi di sana kan. Tapi kalau radio kita sambil nyetir, sambil ngerjain tugas gitu. Iya. Berarti penyiar itu bisa dalam tanda kutip melabeli bahwa apa yang dilakukan ini bagian dari aku berkarya dari penyiar. Oh iya pasti. Itu ada proses pelajaran ya, awal tuh namanya theater of mind. Jadi gimana caranya kita tuh ngomong sendiri tapi kayak kita tuh lagi nemenin Mbak Niska ngapain nih, lagi nyetir gitu. Tiba-tiba disapa gitu ya, misalnya hai buat yang lagi di jalan. Nah, itu kan kok ngerti sih itu, padahal ya itu adalah bagian jargon-jargon yang pernah nggak kehabisan misalnya kayak bingung gitu mau ngomong apa gitu, soalnya beda banget ya, ini beda banget. Pengalaman saya yang sebenarnya sangat sedikit ya, ngomong di publik gitu kan. Pada saat saya kadang-kadang diminta jadi instruktur atau narasumber gitu, kita ketemu orang gitu, itu kita tuh enak gitu kan kita ngomong. Tapi jujur aja pada era yang sekarang ini kita ngajar pakai Zoom tuh nggak lihat siapa-siapa tuh, saya tuh sering beribet sendiri, bingung, bingung ya kan. Saya nyampe nggak ya, itu kayak itu. Nah
si penyiar ini kan setiap saat dia tuh nggak Begitu, pernah begitu. Sendirian. ketemu audiens Iya. tuh. Dia Nah, tuh Dia ngomong sendiri. gimana itu caranya? Zamane sampean jum-juman saiki Iya, iki. iya. Nah, iku wis dilakoni penyiar. dari zaman Ini ngomong dulu. dhewe. Gitu. Gak ngurus direken apa Iya. enggak. Dan aku tuh bener-bener kayak aku tuh nggak bisa konsen Mbak ya, jujur ya. Aku ngomong apa sih sajane aku mau. Nggak ada. Tuh ditinggal sampai hari. Iya, iya. Iya. Lu krungu ora sih, Rek? Iya. Iya, terus aku mau ngomong apa sih? Nyampe nggak sih ini? Tapi kalau kita ketemu audiens tuh kan kita bisa lihat reaksi orang gitu kan ya. Oh, berarti aku didengar nih. Nah, itu kan ngaruh juga. Memang harus punya Adrenalin. self confidence yang berjuta-juta kali dari yang lain sih. Maksudnya kayak ketika kelihatan banget ya penyiar baru gitu, misalnya mereka baru diinkubasi selama 3 bulan tuh mereka latihan, terus latihannya juga kayak gitu, latihannya yo epo-epoan, Ngomong pura-pura, sendiri kayak pura-pura gitu. Cuman memang akhirnya ketika aku juga kadang kan mentraining penyiar baru ya, itu tuh emang nggak tahu, itu emang sense yang sudah ya secara nggak langsung itu sense-nya itu dibangkitin gitu loh Mas Leo. Jadi misalnya kayak kita dengerin penyiar yang masih dredeg, bingung kati ngomong apa, itu berasa karena kan we deliver the energy gitu. Kita energinya, itu poin kepercayaan dirinya, keyakinannya lewat bunyi. Kadang aku tuh saya baru ngerasa bahwa 1 detik sangat berharga itu ya ketika di radio. Kan countdown tuh, misalnya kayak lagu mau habis, jadi lagu misalnya 3 menit ya, jadi 2 menit 58 gitu udah siap tuh. Terus ngelok idus, terus kaole, lapo-lapo, wis stand bacek, udah gitu. Iya, moro-moro gelagepan gitu ya, pernah gitu ya. Terus lagi ngantuk, lagi bete gitu gimana coba? Ya harus terus melawan diri. Lagi sedih pun ya nggak boleh sedih. Makanya ada smiling voice. Smiling voice tuh bisa diaplikasikan ya itu memang bagian dari latihan, Mbak. Smiling voice. Karena aku ngomong kayak gini sama aku ngomong di radio pasti berbeda. Karena kan nggak mungkin toh. Coba deh, praktekin. Ayo Mbak, praktekin Mbak. Ayo Mbak, praktekin ini. Ini biasanya kan kita cuman dengerin aja. Nah, bagaimana pada saat dia itu bersuara itu mimiknya itu seperti apa? Bentar, Jadi kapan kita itu aku tahu bikin video tak posting? Bukan tutorial. Aku belum sampai di situ, Leo. Jadi aku tuh pengen lihat perubahan dari Mimik, ekspresi. naikin feeder ke ngomong, ternyata yuk puasu ya. Ternyata tuh bener-bener yang sampai ya, tapi itu udah karena kebiasaan ya. Berarti gini ya Mbak ya. Konten itu. Walaupun kita tuh ngomong sendiri, tapi kita berarti secara nggak sadar ekspresi kita tuh kebawa kayak kita tuh nggak ngomong sendiri. Iya, betul. Ayo coba. Ya. Ya, Oke, kita mungkin ini saksikan. aja ya, call sign aja ya. Oke, kita saksikan. Opening program saya aja setiap Jumat, oke? Oke. Nah, itu loh Hobiku itu. Inilah penyiar yang legend Pak. Sopo. Radio para sudah. Nggak usah mas. Nggak usah maksa. Oke, coba ya. 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Seneng banget di hari Jumat ini saya bisa nemenin Anda kembali di program Jazz Corner. Wina bakal nemenin Anda sampai di jam 10 malam nanti. Beda kan dengan suaranya kan? Suaranya beda ya. Gimana? itu nyampe ke konsepnya, hati loh. tekniknya sebenarnya sama, Nyampe ke konsep pertunjukan. Artinya dia menjadi aktor, dia Iya, main, betul. dia monolog, dia Betul. akan berbicara yang menghidupkan. sejenis ya stand up komedi yang serius dia. Kan Ya, dia bagaimanapun monolog juga ya. memang Monolog. seharusnya memang posisinya dia seperti berbicara dengan banyak orang. Betul. Ada lawan mainnya, maka karakter, imajinasi, serta bagaimana seolah-olah menghidupkan Iya, betul. suasana atau ya dia membangun suasana. Bangun suasana. yang harus bisa membangun suasana yang dengerin juga. Ini tadi ya ngomong Mbak Wina ngomong tuh, aku tuh langsung kayak Adem-adem. gitu. Beneran loh, Makanya gini, serius loh. radio itu juga macam-macam Mbak Niska dan Mas Leo. Jadi kayak radio anak muda misalnya, radio anak muda yang mana nih? Anak SMA.
SMA atau anak kuliah awal atau anak udah selesai kuliah tapi first jobber. Itu kan beda ya menyapanya, materi-materi yang kita sampein itu berbeda. Makanya beda. Apa meneh tak critakno radio sing kontras. Isu-isu nek aku ngopi no warung cedhek nggonku Unper. Warung kopi cilikan. Setelane lagu campursari sing klasik lawas itu. Artinya memang aku menemukan sebuah suasana yang dibangun yang ya orangnya yang hidup di situ atau yang berada di situ dengan suasana. Ngeblend. Itu sesuatu banget loh. Artinya bahwa iki nggak iso bisa serta-merta terjadi ketika nggak benar-benar ada satu kesadaran ya bahwa ini memang dibuat termasuk di-create oleh termasuk radio yang menyajikan itu dan pada akhirnya di setel sampai ibu ya karena nyaman, balik lagi ke rasa nyaman, Mbak. Jadi kalau menurut saya sih juga misalnya saya dengerin frekuensi lain gitu ya, radio lain. Satu biasanya karena mempelajari gitu. Dua nyaman nggak gitu. Misalnya kayak kita masuk ke supermarket lah yang warnanya biru merah itu ya, kita buka Selamat gitu, datang. ya kan? Terus ada musiknya. Saya pernah loh Leo di Tidar tuh tiba-tiba aku dengerin Tony Bennett, kan yuk kuat gitu. Siapa nyeteli? Loh langsung tanya toh, loh kok bisa musiknya kayak gini? Terus nggak bisa lah Beku Kim, menang nggak bisa kok bisa nyetelin jazz gitu. Iya karena memang ownernya nyuruh kayak gitu. Wow, gila, keren nih. Aku juga pernah tuh masuk ke satu kios roti di Jakarta, kecil Mbak. Dia muterin Michael Bublé waktu itu. Terus aku nanya ke mbaknya, kenapa Mbak kok muterin lagu ini? Karena biasanya kan muterin lagu-lagu yang kekinian atau kayak musik lounge sih masih oke. Tapi buat saya pribadi, elemen musik tuh penting banget untuk menentukan saya stay di situ atau enggak. Gitu. Mendingan gak usah diputer lagu lek ancene gak pas gitu loh. Pas dan ya kan? gila nih. Nah, kan nggak perlu menyebut siapa, cuman kan gini, ini mungkin someday juga perlu dibahas tuh tentang elemen musik ya. Karena kayak teman-teman misalnya kayak lagi belanja gitu. Kenapa duk jedak jeduk? Itu karena emang butuh itu, butuh cepet. Darah kita itu memang di push untuk lebih cepat, betul. Meningkat. Apalagi lagi midnight sale, coba Mbak, pasti musiknya tiba dak lah ya. Itu emang dibikin orang tuh supaya cepetan santai waktu nih, setelah dijogo uang gitu. Gak kesun. Ya. Oke, kalau menurut Mbak Wina ya, elemen yang kita nggak bisa memang mana yang lebih penting gitu. Tapi kalau dari sisi penyiar gitu, sebenarnya antara pemilihan lagu dengan penyiar itu yang bisa memberikan pengaruh lebih gede itu kira-kira ke audiens itu yang mana nih? Gini, porsi penyiar dalam 1 jam itu bicara tuh kurang lebih hanya 4 kali masuk. Jadi kan dibagi 4 tuh, dibagi 4 tuh satu kuarter ya, itu dibagi 4. Jadi dan ada tipe radio itu yang memang yang ditunggu penyiarnya. Radio-radio berita gitu, nggak boleh sebut nama kan. Jadi ya radio-radio berita yang dicari ya. Ini disebut-sebutnya kan. Yang disebut yang ditunggu ya penyiarnya, karena mereka butuh informasinya. Apa yang hilang, apa yang ketemu gitu, lagi jalan di sana macet. Nah, ya itu. Tapi ada radio hiburan. Radio hiburan itu mostly yang didengerin radionya. Musiknya. Musiknya. Jadi gitu. penyiarnya kayaknya dia penyiar kalau adalah kebanyakan bagian ngomong ngerecokin doang. Iya, kayak betul. Gitu ya. Aduh, baca iklan terus nih gitu misalnya gitu. Jadi makanya kita tuh maksimal tuh masuk 4 kali aja, dan itu maksimal 1 menit, Mas Leo. Maksimal 1 menit. Satu kali voice. Berarti 1 jam itu kan cuma 4 menit. 4 menit kurang lebih. Wah. Tapi 4 menit itu akan menjadi sangat berat ketika dia belum terbiasa ya. Nerwedeknya gak karu-karuan, Mbak. Kuami sol-solan barang kalau misalnya. Jadi nggak efektif ya. Iya, jadi memang begitu. Itu sudah melalui penelitian lah para pelaku radio itu, bahwa ya ada segmentasi yang memang kayak di Kosmonita tuh emang nggak boleh lama-lama ngomongnya, karena mereka
bukannya nggak butuh itu ya, mereka emang punya waktu untuk sebentar aja dengerinnya gitu. Berarti tergantung dari strateginya si radio Iya, sendiri iya kayaknya betul, ya. Dia tergantung, mau semuanya nyasar. tergantung. Soalnya emang aku kebetulan dengerin juga radio yang dia ada semacam kayak game, semacam ada Oh, yang iya. ada banyak Bisa. ada semacam ada Quiz-quiz. challenge, ada terus ada boleh nggak sih nyebut apa tuh tak kata atau apa gitu terus nanti yang ada hadiahnya gitu kita penasaran gitu ini apa tebak-tebakannya kemudian yang menang siapa itu ya itu kayaknya tergantung strategi sih ya Iya, jadi kayak mau iklan-iklan fokus itu di juga mana gitu kan ya. iklan yang diputar itu ya 1 menit emang, nggak boleh lebih. Emang itu sudah secara penelitian tuh orang tuh bisa dengerin tuh 1 menit, kecuali lagu ya. Apalagi kalau lagi program jazz kan lagunya bisa 7 menit, 10 menit. Jadi kayak gitu. Kalau mau jadi penyiar Mm. apa yang kudu disiapin? Kalau tadi pengalamannya Mbak Wina kan dia nggak punya background pendidikan yang di dunia komunikasi gitu, tapi dia melakukan latihan-latihan lewat Dia dirinya otodidak, sendiri lah, otodidak. otodidak. Nah, kalau yang buat sekarang nih, yang generasi-generasi yang lagi kepengen jadi penyiar itu baiknya itu mereka itu yang disiapin tuh apa sih? Wawasannya yang luas sih sebenarnya. Oke, Berarti setuju. tidak Iya. perlu satu pendidikan tertentu, Enggak sih. Enggak, Karena ya? ini murni keterampilan ya. Iya. nggak Jadi perlu ini ilmu komunikasi atau apa begitu? kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Ini Kalau semacam sudah ada ininya Mbak ya, apa aja? bakat ya kali ya. Berarti ada bakat Iya, juga ya? enggak, maksudnya kalau di radio itu mungkin secara teknis keterampilan Akan diajarkan? itu nggak butuh, nggak sing kudu Nggak Akademisi. nggak butuh basic lama yang knowledge gitu nggak ya? tapi lebih pada materi realnya adalah dia harus memiliki wawasan yang Iya, wawasannya luas. Kemudian kalau misalnya anak ilmu komunikasi ya jauh akan lebih enak karena dia secara psikologis juga ngerti how to-nya. Itu sebuah added value ya. Ketika sudah tahu bagaimana memanage masa, itu kan sebenarnya tapi nggak harus anak Cuman nggak mesti ilmu juga iya. anak ilkom itu pinter ngomong Nah, juga betul. ya. Karena gimana ya kalau apalagi sekarang di usia saya yang udah hampir 40 tahun ini ya, kayak iku kudu kerjaan enom ta gitu kan. Ya Cuman apa di ya? radio yang memang untuk Segmennya akhirnya- segmen yang matang kan Mbak Iya, ya. iya. Jadi apa yang harus disiapin ya wawasannya yang luas. Kemudian kalau misalnya memang punya suara yang unik itu ya jauh lebih iya. berapa menarik ketika penyiar ini harus menjadi satu pilihan untuk hidup hari ini dan menjadi sebuah bagian dari industri kreatif lah katakanlah. Gini, Mas Leo, di Malang itu ya, ini maksudnya ke salary kan maksudnya. Nah, ada yang lebih mahal dari semuanya yang didapetin sama seorang penyiar itu adalah networking. Kita bisa ketemu dokter, kita bisa ketemu orang-orang top. Setuju. Itu mahal, Mas Leo. Terus gak iso dijoli ambek opo-opo menurut saya gitu. Bisa ketemu sama orang-orang yang wis rasanya kalau kita mau ngetok pintunya aja ndredeki masalah gitu. Oke, Tapi berarti menjadi penyiar ini bisa mempertemukan kita atau penyiar akan bisa bertemu dengan banyak ini ya, banyak apa jenis? ya networking ya. Iya, bisa Banyak orang. berjejaring kemana saja dengan kepenyiarannya itu. Iya, bisa. Ini yang menjadi satu nilai yang Iya mungkin bisa, nggak bisa iya betul. Terus kalau perkara dapat duit itu cukup atau enggak itu ya tergantung orangnya. Tapi kebanyakan penyiar itu enggak menjadi main job. Ada yang juga ada yang MC, Ya, ada yang emang punya kerjaan, ada yang banker malamnya siaran gitu. Gitu. Artinya menariknya kalau saya mungkin punya jawaban di pertanyaan saya tadi itu ya. Jadi kalau jadi penyiar itu mungkin salah satu atau hal lain yang bisa dilakukan adalah kreatif di banyak hal juga. Iya. Artinya
penyiar itu pasti akan bisa Kemana-mana. lari atau Iya. Apalagi kalau dia bisa memanfaatkan networkingnya Iya. itu tadi ya. Ya, kalau pengen penasaran bagaimana waktu Mbak Wina siaran, tongkrongin Kosmonita. Iya, 95,4 Radio Kosmonita. Dan kalau mau kepoin Mbak Wina iki apa iki? Wina_memos, tapi saya private jadi jadi Dia follow doang aja yang nggak di private. atau di ini di Instagramnya warung_memos. Warung Nih. underscore memos. Oke. Kalau Warungnya IG-nya apa di sih? privat, Itu. Heeh. kepoin usaha nih. Ya. Lewat situ baru Warung. dulu _memos. Haha. Oke, sukses selalu buat Mbak Terima Wina. kasih Mas Leo, Sukses terima kasih buat Mbak Niska, penyiarnya. thank you. Semoga, Sukses radio usahanya. selalu ada dan Amin, amin. selalu bisa menemani kita semua. Ini juga salah satu apresiasi yang luar biasa sih kalau radio itu dianggap jadul, dianggap lama lawas sampai dengerin radio ya. Kita produksi aja terus Iya. gitu aja sih. Radio adalah subsektor industri kreatif yang sampai hari ini tetap menjadi yang seksi ya di antara subsektor Masih yang lain. hidup terus lah, masih hidup dengan baik lah. Iya. Insya Allah ya. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita masih tetap di Malang Good Work. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.